Wah, baru masuk awal tahun macan air 2022, kok banyak banget ya masalahnya. Dan kemarin Februari ada banyak bencana yang terjadi di muka bumi ini. Di Indonesia terjadi banjir di Tegal. Di Australia juga terjadi banjir. Dan hal yang tiba-tiba mengejutkan adalah pada tanggal 24 Februari 2022, Bad Day of the Year, di tahun macan air, Rusia menyatakan perang terhadap Ukraina. Wah, seram. Apakah akan jadi perang dunia ketiga? Oh no. Tunggu dulu. Siklus secara Feng Shui up and down. Terus ada lagi nih, angin kencang yang melanda Jakarta membuat plafon mal besar di Jakarta hancur. Belum lagi saat sekarang ini minyak langka, gas langka, dan beberapa kebutuhan pokok langka. Waduh, kira-kira kalau berinvestasi di semester pertama tahun macan air ini bagus nggak ya? Mana kemarin di awal tahun 2022 sempat PPKM lagi nih. Terus tiba-tiba minyak goreng langka. Jadi ingat nih, pada saat COVID varian Alpha yang langka adalah masker dan hand sanitizer. Sementara COVID varian Delta yang langka oksigen. Dan sekarang kok aneh ya? COVID varian Omicron yang langka kok minyak goreng. Apa hubungannya coba? Aduh, pusing nih sama tahun macan, mengacak-acak emosi beneran deh. Dan benar-benar sangat fluktuatif. Gimana? Apa yang kamu rasakan di awal tahun macan air ini? Dan kira-kira harapan kamu di semester pertama seperti apa ya? Silahkan share ya di kolom komentar di bawah ini. Sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Nah teman-teman, masih ingat nggak? Masuk ke awal tahun 2022, tahun macan air ini benar-benar kejadian yang tiba-tiba terjadi itu sangat kita rasakan. Dan nggak disangka-sangka ya, seperti pas Bad Day of the Year itu terjadi perang Rusia dan Ukraina. Dan juga kalau nggak salah di tanggal Bad Day of the Year itu ada kasus meninggalnya artis Thailand. Wah, lalu juga nih di bulan yang sama tiba-tiba minyak goreng dan gas menghilang dari pasaran. Serta beberapa kebutuhan pokok naik nih. Bahkan Jokowi menyatakan bersiap-siap karena harga kebutuhan pokok bisa menaik 3-4 kali lipat. Waduh, buat teman-teman yang pernah ikut acara saya, ingat nggak? Saya kan pernah bilang nih, tahun macan air 2022 ini ada peluang over energy air dan kayu. Ingat nggak? Over energy air itu apa? Over energy air adalah terjadi ketidakseimbangan alam seperti misalnya banjir, hujan, atau juga dalam kondisi yang terjadi barang abstrak yang bentuknya cairan atau tidak berwujud seperti minyak dan gas bisa masalah nih. Dan akibatnya transportasi, tour, travel, distribusi, dan semuanya berhubungan dengan peredaran. Hati-hati masalah juga karena air lagi over energy nih. Makanya sekarang minyak langka dan gas juga langka. Lalu juga kayu over energy. Kayu itu berhubungan dengan sumber daya alam, tanaman. Berhubungan dengan agricultural business. Buktinya nih sekarang kedelai lagi naik. Dan minyak kelapa sawit kebijakannya lagi bermasalah. Wah, jangan sampai ya ketidakseimbangan terjadi unsur kayu, nantinya bahan kebutuhan pokok sandang pangan papan, terutama pangan menjadi kekurangan nih. Wah, hati-hati nih. Tahun macan air ini, air dan kayu harus benar-benar berstrategi. Jangan sampai masalah. Dan ingat, Jenny Feng Shui Calendar up and down. Lihat aja, minyak dunia di awal tahun harganya naik. Tapi kebijakan minyak di Indonesia di awal tahun minyak goreng menjadikan satu harga yang diturunkan. Waduh, makanya sekarang langka. Jadi ujung-ujungnya minyak naik, semua barang bisa naik nih. Wah, air bisa menyebabkan banyak hal ya. Hati-hati ya teman-teman. Lalu kira-kira
bisnis air dan kayu harus seperti apa ya tahun ini ya? Sebaiknya hati-hati. Jadi, bisnis air dan kayu tadi adalah bisnis yang berpeluang kurang seimbang di tahun macan air, terutama di semester pertama ini. Agak berat ya. Jadi, buat kalian yang memiliki usaha air dan kayu, berhati-hati dan bersrategi. Lalu nih, bisnis yang masih lumayan cuan dan bisa berpeluang netral di semester pertama tahun 2022. Apa ya, coba tebak? Adalah tanah, karena tahun ini sangat membutuhkan kestabilan. Jadi bisnis yang bersifat tanah atau membawa kestabilan atau menstabilkan, ada peluang harapan nih. Meskipun bergeraknya harus satu persatu ya, tidak boleh terburu-buru. Bidang tanah diantaranya adalah properti, developer, asuransi, HRD, dan lain sebagainya. Selain itu juga ada bisnis yang masih berpeluang baik nih di semester pertama tahun 2022 adalah bisnis api seperti makanan, restoran, kafe, catering, reksadana masih cukup oke. Tapi ingat, the right moment on the right time. Nah, terus bisnis apalagi yang masih berpeluang cuan di semester pertama adalah bisnis logam. IT, e-commerce, telekomunikasi, manufacture masih cukup oke, tapi agak lemah nih. Jadi sangat berstrategi ya, jangan terlalu banyak ide dan lemah implementasinya. Terus gimana nih keseimbangan air dan kayu di tahun macan air ini, terutama yang berbisnis air dan kayu, di mana tahun ini air dan kayu over energy nih. Nah, keseimbangan air dan kayu di semester pertama sangat terlalu kuat. Jadi sebaiknya jangan berinvestasi yang besar dulu di bidang air dan kayu. Lalu semester pertama tahun macan air ini bagusnya investasi apa ya? Dan bulan apa ya yang bagus untuk berinvestasi di semester pertama tahun macan air ini? Nah, ingat, di Jenny Feng Shui Calendar, bulan yang bermasalah secara Feng Shui adalah bulan Februari dan Mei. Jadi sebaiknya jangan berinvestasi, apalagi investasi besar di bulan Februari ataupun juga Mei ya, karena ada peluang terjadi masalah. Dan sepertinya di semester pertama jangan gambling dulu deh. Lebih baik kita play safe aja. Dan biar aman nih untuk menjaga kestabilan, sebaiknya bisnis yang berhubungan dengan bidang tanah. Jadi gimana? Kira-kira apakah bisnis kamu di semester pertama tahun 2022 ini berpeluang cuan atau enggak? Dan apakah kamu masih ingin untuk memulai usaha di semester pertama ini? Oke deh teman-teman, itulah gambaran investasi yang aman di semester pertama tahun macan air. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Jenny Feng Shui, Friends for Life.